Shalom, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Hamasyah atau Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita akan belajar bersama dan saya mengajak kita untuk merenungkan bersama apa yang tertulis di kitab Lukas pasal 12 ayat yang pertama. Maka saya akan bacakan bagi kita Lukas 12 ayat pertama. Pada saat itu juga ketika kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya terhimpun, hingga seorang terhadap yang lain saling menginjak, dia mulai berbicara pertama-tama kepada para muridnya. Jagalah dirimu terhadap ragi orang-orang Farisi, yaitu kemunafikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajak para muridnya dan tentu menghendaki setiap kita juga pada masa sekarang ini supaya kita sebagai murid-muridnya menjaga diri atau waspada dari ragi orang-orang Farisi, yaitu kemunafikan. Artinya adalah jangan sampai para muridnya menjadi orang-orang yang munafik di dalam kehidupannya, apalagi di dalam pelayanannya. Pagi ini kita akan belajar apa artinya atau apa cirinya bahwa seseorang berlaku atau bertindak sebagai orang yang munafik, saudara. Yang pertama, orang yang munafik adalah orang yang sikap dan tindakannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Misalnya bertindak di hadapan banyak orang sebagai orang yang saleh, orang yang cinta Tuhan, orang yang setia, padahal ia menyembunyikan kehidupan yang berdosa, yang dursila, yang serakah, yang tamak, yang penuh dengan nafsu, yang tidak adil di dalam kehidupannya, dan lain sebagainya, saudara. Mari kita baca kitab suci kita di kitab Mattityahu atau Matius pasal 23 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Celakalah bagimu hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, karena kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang bagian luarnya sungguh tampak indah, tetapi bagian dalamnya penuh tulang-tulang orang mati dan segala kenajisan. Demikian jugalah kamu, di bagian luar kamu sungguh tampak benar di mata orang, tetapi di bagian dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurhakaan. Itulah perbuatan orang yang munafik, saudara. Dan ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan setiap kita. Lalu yang kedua, saudara, apakah artinya atau apa cirinya bahwa seseorang itu berlaku dan bertindak sebagai orang yang munafik? Ciri dari orang yang munafik adalah apa yang dikatakan atau dilakukannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Mari kita baca di Markus pasal yang ke-7, Bapak Ibu, ayat yang ke-6, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-8. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka dengan tepat, Yesayahu atau Yesaya bernubuat tentang kamu orang-orang munafik. Seperti yang telah tertulis, umat ini menghormati aku dengan bibir, tetapi hati mereka menjauh dariku. Jadi mereka ini mengatakan bahwa mereka menghormati Tuhan. Bibir mereka memuliakan Tuhan, tetapi sebetulnya hatinya itu jauh dari Tuhan. Inilah orang munafik, saudara. Saya akan lanjutkan di ayat yang ke-7. Dan mereka menyembah aku dengan sia-sia karena mengajarkan ajaran-ajaran berupa perintah-perintah manusia. Yang diajarkan adalah perintah-perintah manusia. Dan yang dilakukan adalah perintah-perintah manusia. Yang perintah manusia tersebut tidak sesuai dengan perintah Tuhan sendiri. Ayat yang ke-8, karena untuk mengabaikan perintah Elohim, kamu memegang erat tradisi manusia, seperti pembasuhan kendi-kendi dan cawan-cawan, dan melakukan banyak hal lainnya yang mirip seperti itu. Orang-orang munafik cirinya adalah dia melakukan rutinitas, dia melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar tampaknya bagus, tampaknya mulia, tetapi aktivitas-aktivitas tersebut sebetulnya berasal dari tradisi manusia dan bukan berasal dari perintah dan kehendak hati Elohim sendiri. Ini sangat disayangkan, saudara.
Yang ketiga, saudara, saya akan sampaikan kepada kita apa ciri dan bagaimanakah artinya orang yang munafik itu, yaitu mereka yang suka menuntut orang lain melakukan sesuatu, tetapi dirinya sendiri tidak melakukan apa yang dia inginkan, saudara. Di sisi lain dia menuntut orang untuk tidak boleh berbuat sesuatu, tetapi dirinya sendiri justru melanggar apa yang tidak diperbolehkan tersebut. Ini orang munafik. Mari kita baca di Lukas pasal 13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Lukas 13 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Namun sambil menanggapi, pemimpin sinagoga yang telah menjadi marah karena Yesua telah menyembuhkan pada hari Sabat itu, berkata kepada kerumunan orang itu, ada 6 hari yang di dalamnya orang seharusnya bekerja, karena itu datanglah, biarlah disembuhkan pada hari-hari itu dan jangan pada hari Sabat. Lalu Tuhan menjawab kepadanya dan berkata, hai munafik, bukankah setiap orang di antaramu pada hari Sabat melepaskan lembu atau keledainya dari kandang, dan setelah menuntunnya keluar, ia memberinya minum? Dan wanita ini selaku anak Abraham yang telah setan ikat selama 18 tahun, bukankah pada hari Sabat seharusnya dilepaskan dari ikatan ini? Itulah pertanyaan Tuhan Yesus. Dan itulah yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa kita ini boleh berbuat baik pada hari Sabat. Bahwa Tuhan Yesus tidak melanggar kekudusan Sabat ketika menyembuhkan orang sakit, saudara. Orang-orang Farisi melarang Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat karena dianggap Tuhan Yesus sudah bekerja pada hari Sabat. Tetapi di sisi lain, orang-orang Israel di masa itu termasuk orang-orang Farisi juga bekerja dengan cara apa tadi? Yaitu memberi makan ternak mereka, saudara. Lalu yang keempat, saudara, apakah ciri dari orang munafik? Orang munafik itu hidupnya hanyalah acting, saudara, alias berpura-pura. Kalau ia berbuat baik, ya itu sebetulnya pura-pura baik saja. Kalau ia tampak suka berkorban atau penuh kasih kepada orang miskin, ya sebetulnya itu juga pura-pura saja. Bahwa dia pura-pura mengasihi orang miskin, bahwa dia ini pura-pura rela berkorban untuk orang-orang yang membutuhkan, padahal hatinya tidak sebetulnya, saudara. Termasuk bila ia berdoa, maka sebetulnya berdoanya juga hanya pura-pura, saudara. Mari kita baca di kitab Mattityahu atau Matius pasal 23 ayat yang ke-14. Matius 23 ayat yang ke-14. Dan celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, karena kamu melahap rumah-rumah para janda, bahkan sambil berdoa berpanjang-panjang dalam kepura-puraan. Sebab itu kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Itulah kemunafikan, saudara. Mereka ini merampok rumah janda-janda, tetapi mereka menutupinya dengan doa yang panjang lebar. Dengan doa yang panjang-panjang tersebut, mereka sebetulnya sedang berpura-pura sebagai orang yang cinta Tuhan, orang yang saleh, saudara. Padahal di mata Tuhan tidaklah demikian. Lalu yang terakhir, yang kelima, saudara, apa ciri dari orang yang munafik itu? Tujuan hidupnya adalah mengejar pujian dan perkenanan dari manusia. Dia tidak mengejar pujian dan perkenanan dari Tuhan, tetapi dari orang-orang di sekitarnya yang melihat dia, saudara. Mari kita baca di Matius pasal 6 ayat yang kelima. Dan ketika engkau berdoa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik, karena mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga dan di sudut-sudut jalan raya, sehingga mereka terlihat oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka telah menerima pahalanya. Orang-orang yang munafik suka berdoa di sudut-sudut jalan, saudara, supaya mereka dilihat oleh orang bahwa mereka orang yang
suka berdoa, orang-orang yang saleh, orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka mengharapkan pujian dari orang yang melihatnya. Maka Tuhan katakan mereka sebagai orang yang munafik dan sudah menerima upah dari apa yang mereka lakukan, yaitu dipuji oleh sesama mereka. Saya akan lanjutkan di ayat yang ke-16, saudara, masih di kitab yang sama tadi, Mattityahu atau Matius pasal yang ke-6. Dan ketika kamu berpuasa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik yang muram, karena mereka mengubah air mukanya sehingga mereka terlihat sedang berpuasa oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka sedang menerima pahalanya. Orang yang munafik adalah orang yang selalu ingin dipuji oleh orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita diingatkan supaya kita ini menjaga diri, supaya kita berwaspada dari kemunafikan. Jagalah diri kita dari orang-orang yang munafik di luar sana, supaya kita tidak tertipu oleh penampilan mereka, oleh penampakan yang sangat indah, yang sangat mengagumkan bagi kita, saudara. Tetapi sebetulnya mereka punya niat yang tidak baik. Tetapi juga Bapak Ibu, mari kita menjaga diri kita supaya kita ini tidak berlaku dan tidak bertindak sebagai orang-orang yang munafik. Saya sudah sampaikan kepada kita 5 ciri tadi. Pagi ini barangkali sabda Tuhan, renungan yang saya sampaikan begitu keras. Tetapi bersyukurlah saudara, itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena sabda Tuhan mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu. Demikianlah apa yang saya sampaikan Bapak Saudara, kiranya menguatkan dan memberkati kita semuanya. Salam semangat pagi, Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.